pertemuan harusnya ada minggu kelima, cuman kemarin libur satu kita ganti ya yang sebentar. Sudah semua ya. Nah, kita mulai. Nanti kita habis pertemuan, nanti kita tentukan hari pengganti ya. Bisa share ininya, materinya ya, masih bab 2 ya. Nanti minggu depan kita baru bab 3 atau mulai dari pengganti ya. Kita sampai di contoh 2B kemarin ya, yang terakhir. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk masuk ke bagian berikutnya ya. Nah, kamu siapkan ya bab 2-nya sama award-nya ya, sama software-nya ya. Kita akan copy paste ya. Kita masuk ke bagian tipe numerik di bahasa C++
atau jenis-jenis data ya. Kemarin kita pakai jenis bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita akan dan double ada ya, yang double kemarin kita ada double ya, sebagai besar bilangan bulat ya. Nah, ini berapa besarnya datanya, ini jenis-jenis datanya di bawah. Ini untuk bilangan bulatnya. Ini yang biasa kita pakai integer, dia kemampuan datanya itu hanya 2 miliar ya. Minus 2 miliar sekian, 2 miliar lebih ya, 2,1 miliar. Sampai nanti positifnya 2 miliar juga. Nah, kalau nanti bilangan kita tidak memerlukan bilangan negatif, nanti bisa kita gandakan dia dengan menggunakan tipenya unsigned, ya, tidak bertanda, jadi bilangan positif. Cuma nanti kalau ada bilangan yang negatif, dia akan error ya. Nah, ini nggak usah yang kecil, ini di bahasa integer biasanya ya disebut. Bentar, masih banyak yang masuk. Ini dia kemampuannya. Nah, jika 2 miliar tadi atau 4 miliar tadi masih kurang, kita gunakan long. Jadi dimensi bilang bulat ya. Ini sampai dia 9, 10 pangkat 18 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 lebih. Itu sudah sangat besar ya bilangannya. Oh, masih kurang juga. Nah, terpaksa kita gunakan bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan, tapi ya kita boros memori ya. Karena dia selalu disediakan untuk pecahannya, walaupun nggak kita pakai, tapi di memori disediakan. Untuk tipe float itu sampai dia mulai dari minus 10 pangkat 38 sampai 10 pangkat 38. Tadi kan hanya 18 ya, ada 20 lagi nol di belakang tambahannya ya. Masih kurang juga, ini double. Ini biasanya untuk yang besar-besar ini biasanya digunakan untuk perhitungan fisika atau kimia yang kecil gitu ya. Kalau untuk kita di orang teknik sebagian besar itu dengan float saja sudah cukup. Tetapi walaupun ini 10 sampai 10 pangkat 18 integer ini tidak bisa mewakili. Karena ini nanti ada bilangan pecahan ya. Nah, tidak muncul, dia selalu dianggap pecahannya 0. Nah, itu jenis bilangannya ya. Yang biasa kita pakai. Jadi nanti kalau dia melewati batasnya, dia nanti akan random, salah. Contohnya ini, bahwa umpamanya kita tadi bilangan pecahan itu kan hanya bilangan bulat ya, integer hanya sampai 2 miliar, 2,1 lah ya, sampai 2,2. Ini kita deklarasikan bahwa dia 1 miliar, kemudian kita kali 3. Hasilnya ini nanti akan error. Ya. Kita minus dia, 3 kali 1 miliar masa minus sekian gitu ya, salah gitu ya. Kenapa? Dia sudah melewati batas datanya. Nah, kalau kita mau juga bilangan bulat juga yang ini, kita gunakan yang tadi, oh ini nggak ada negatifnya, kita gunakan unsigned, tanpa tanda, sampai 4 miliar. Oh masih kurang juga, terpaksa long gitu ya. Dia kemampuannya sampai 9 kali 10 pangkat 18 lebih ya. Nah, itu sudah sangat besar. Tapi dia juga tidak cukup mewakili untuk pecahan, pokoknya 0,1, hilang dia komanya ya. Nah, di sini nanti dia. Kenapa kita harus tahu batas-batas data? Nanti ketahuannya untuk bilang kecil dia nggak masalah, nanti untuk besar baru terjadi kesalahan. Atau yang sangat kecil nanti kalau untuk pecahan ya, yang sangat kecil, kan 10 pangkat min nanti ya. Tapi kalau bilangan bulat tidak ada, nggak sanggup dia. Ini kita masuk ke aritmatika ya, itu contoh dari kemarin. Sebenarnya kita gunakan aritmatika dengan menggunakan tanda plus, minus itu ya. Itu yang ada di keyboard. Itu bisa kita gunakan tanda tambah, sama ya, tanda kurang. Cuma tanda kalinya menggunakan tanda bintang ya. Tanda kalinya menggunakan tanda bintang. Kemudian tanda baginya menggunakan tanda backslash. Nah, di sini nanti ada bagi, ada 2. Beda dengan matematika biasa ya. Nah, kalau bagi menggunakan tanda backslash ini 1 ya, kalau 2 dia jadi komentar nanti. Yang 1 dia warnanya merah nanti ya. Ininya. Tanda-tanda matematika nanti merah. Kalau nggak merah berarti ada yang salah. Nah, jadi dia sekali ya backslash-nya, kalau 2 kali jadi komentar. Berarti dia baris tersebut tidak dianggap suatu perintah program. Nah, ada nanti tanda persen. Nah, itu hanya ada di pemrograman ya. Kalau di matematik tidak ada, hanya bagi biasa. Nah, kalau bagi backslash ini, kalau kali ya sama ya, hanya mengali hasilnya, kemudian tambah juga menjumlahkan, pengurangan, kemudian pembagian ya hasilnya kalau menggunakan backslash. Tapi nanti jika backslash ini ada nanti menggunakan tanda persen, itu dia berbeda.
Nah, pertama perbedaannya dia hanya untuk bilangan bulat. Kemudian dia bukan hasilnya, tetapi sisanya, karena dia bilang bulat. Sedangkan untuk tanda backslash, itu bisa bilangannya bulat, bisa bilang pecahan. Tapi kalau bilang bulat, nanti kalau ada pecahannya, pecahannya tidak ditampilkan, hilang. Ya, bukan bulat kan ya hilang deh ya, tidak ada, karena dia tidak ada tempat. Walaupun hanya satu pecahannya ya, satu desimal, tetap hilang. Apalagi lebih ya. Nah, tapi kalau bilangan bulat, bilang pecahan, nanti dia desimalnya ditampilkan, tetapi tidak sesuai yang kita inginkan. Dia ngatur sendiri. Nah, nanti ada gimana supaya kita bisa mengatur juga. Ya, gimana kita bisa mengatur juga ya. Itu dia. Nanti contohnya di bawah nanti ya. Ini contoh. Nah, kemudian dalam penulisannya dia berbeda dengan matematika biasa. Nah, kalau matematika biasa ya seperti ini, dia bisa bolak-balik gitu ya. Nah, contohnya ini bahasa sih, umpamanya C sama dengan A tambah B bagi 2. Di matematika biasa ini bisa ditulis C AA tambah B dibagi 2 sama dengan C. Boleh. Tetapi di dalam pemrograman ini tidak boleh. Nah, ya, umpamanya nih. C sama dengan A dikurang B tambah D. Di matematika ini boleh. Ditulis A ditambah B dikurang B ditambah D sama dengan C. Ini boleh. Tapi di bahasa pemrograman tidak boleh. Ini juga umpamanya yang di belakang ya. Kemudian A dibagi D dikali B itu bisa ditulis A dibagi B dikali D sama dengan C-nya. Ini di matematika bisa, tetapi di bahasa pemrograman ini tidak boleh. Tidak boleh ya ini. Dia sebelah kirinya harus variabel tunggal, bukan karakter tunggal ya, variabel ya. Kemarin kita belajar variabel, umpamanya ini nilai hasil, nilai akhir dari suatu perhitungan, umpamanya. Ini kan satu variabel. Dihubungkan dengan tanda hubung gitu ya. Nah, satu variabel. Boleh. Tapi tidak boleh dibalik. Nah, ini tidak boleh dibalik. Sebelah kirinya, jika dihubungkan oleh sama dengan, dia harus sebelah kanannya yang bebas. Bisa dia variabel, bisa dia konstanta, bisa dia persamaan. Sebelah kirinya harus variabel tunggal. Ini tidak boleh dibalik. Di matematika boleh ya, kiri kanan boleh. Nih, perhatikan kalau dibuat seperti ini nanti dia akan terjadi kesalahan. Tapi nanti bisa nggak ada persamaan juga kiri kanan? Nanti bisa, cuman bukan dihubungkan oleh tanda sama dengan. Nanti ada. Kita masuk bab 3 nanti ya, dia akan ada. Jadi jika dihitung dengan menggunakan tambah, kurang, kali, bagi dengan backslash, itu adalah hasilnya yang dihasilkan. Ya. Hasilnya berapa? A ditambah B hasilnya berapa? B dibagi 2 hasilnya berapa? Nanti ada sedikit yang berbeda. Bawah nanti ya pembagian. Nah ini increment nanti juga akan dipakai di pengulangan dan pencabangan ya untuk babak berikutnya. Nah ini di matematika nggak ada ya. Yang kamu bawa ke matematika nanti itu salah kamu. Karena untuk mendapatkan sesuatu berasal dari diri dia seperti ini. Counter sama dengan counter plus 1 itu di matematika nggak ada. Nah ini kenapa kemarin di dalam definisi variabel harus dikasih nilai. Nah, ini tujuannya. Kalau nggak kasih nilai ini error. Nah, di atas ya, saya lihat satu program di atas. Kenapa harus dikasih nilai? Ya, kaleng per pak sama dengan 0, walaupun nilainya 0. Ya, harus dikasih ini. Ini karena ini nanti dia. Nah, muncul di sini kan. Untuk membuat persamaan yang increment decrementnya atau persamaan yang variabel dirinya berasal dari hasilnya berasal dari dia sendiri. Ditambah, dikali, dikurang, atau dioperasikan dengan variabel lain atau konstanta lain seperti ini. Counter sama dengan counter plus 1. Ini di matematika nggak ada. Boleh. Untuk mendapatkan counter, kita berasal dari counter sendiri, itu nggak ada. Tapi di bahasa pemrograman ada. Ini apa? Artinya nilai counternya sudah ada duluan. Nah, itu dikasih di definisi, walaupun 0. Kecuali untuk perkalian ya, tidak boleh 0. Hasilnya 0 terus nanti. Ya, dia tidak berubah. Nanti untuk merubah nilai counter terakhir. Karena variabel ya, variabel counter terakhir awalnya punya 0. 0 tambah 1 jadi 1. Besoknya counter 1 tambah 1 jadi 2. Dan begitu seterusnya. Dinambah 1-1. Nah ini yang seperti ini kurang 1. Seperti ini. Atau yang lebih dari 1 tambah 5 ya. Nanti ada juga yang kali ya, kali bagi sama ya. Bisa disingkat. Kemudian kurang 3 umpamanya. Ini yang 2 di atas dulu saya bahas. Nah yang persamaannya sebelah kiri ini bisa kita tulis seperti ini. Counter sama dengan counter plus 1. Ini bisa kita tulis counter plus sama dengan 1. Beringkas penulisannya ya. Ini prosesnya sama, nilainya sama. Ini artinya counter sama dengan counter tambah 1. Kalau kurang juga gitu, counter min dulu ya. Tanda min baru sama dengan baru nilai konstanta atau variabelnya.
Nah, yang khusus yang 1 tambah 1 kurang 1, hanya tambah dan kurang ya. Kalau kali dan bagi nggak berlaku. Tambah dan kurang 1, ini bisa ditulis seperti ini. Counter plus 2 kali, atau plus-plusnya dulu 2 kali baru variabelnya. Yang kurang itu juga, counter kurang 2 kali, atau kurang-kurang. Ini boleh ditulis. Yang ini yang disebut increment untuk tambah 1, decrement untuk kurang 1. Tetapi kalau lebih dari 1 gimana? Kita maunya nanti lompatnya lebih dari 1. Bisa seperti ini, atau hanya sampai di sini dia. Tidak bisa lebih. Jadi kalau plus-plus, oh ini 5 plusnya enggak, atau 3 minnya enggak bisa. Ya, hanya sampai sini. Error dia nanti ya. Kalau lebih dari 2 nih akan error. Nah, sampai sini bisanya ya. Itu juga yang kali nanti. Oh kita ada yang, itu kan tambah Pak. Kalau kali gimana? Boleh. Cuma ini sampai di sini juga ya. Kali atau bagi ya. Nanti berarti artinya yang bagi juga bisa. Umpamanya ini kali 7 umpamanya. Kali berapa yang belum? Kali 4 ya. Nah, umpamanya kali 4. Itu boleh. Sini kali. Boleh kita tulis seperti itu ya. Tapi nggak bisa kesininya lagi. Artinya apa nih? Counter sama dengan counter dikali 4. Makanya kalau ini tidak boleh nilai counter awalnya 0 seperti ini. Nah, ini kan ada tadi 0 ya di atas. Ini pokoknya counter sama dengan 0, nggak boleh integer counter sama dengan, nggak bisa. Kalau dikali dia hasilnya 0 terus. Nah, kalau perkalian ininya minimal 1. Ya. Nah, baru dia akan perkaliannya berulang. Kalau tidak dia hasilnya 0 terus. Nah, khusus untuk perkalian dan pembagian tidak boleh definisi variabelnya nilainya 0. Tapi kalau untuk tambah dan kurang itu boleh. Nah, ini dia hanya sampai di sini. Kalau lebih dari kalau kali 1 ada sama sih juga. Ya, tidak ada kali yang seperti ini. Hanya kali bagi hanya nih untuk tambah dan kurang. Ini disebut plus atau plus dulu belakangnya, atau di depan plus-plusnya, atau di belakang min-minnya. Ini disebut yang plus disebut increment. Increment itu berarti ditambah-tambah 1 ya. Kalau lebih dari 1 ini dia. Namanya aritmatika pemberi nilai. Ya. Biasa ya. Tulisan boleh seperti ini, boleh seperti ini. Kalau nggak bisa ya ini aja. Ini juga nggak bisa ditulis ini. Nggak salah, tidak salah. Ya, tidak salah ya. Nah, ini dia nanti gunanya apa? Ini ada gunanya untuk perhitungan-perhitungan, terutama nanti untuk syarat gitu ya. Dia merubah nilai. Di pengulangan, di tabang juga bisa kita buatkan. Tapi kebanyakan kepakai nanti untuk pengulangan. Karena salah satu untuk menghentikan pengulangan itu ada dengan merubah nilai tertentu. Ya. Atau merubahnya dia harus ada nilainya berubah. Bukan kita merubah. Berarti dia akan berubah secara otomatis dengan counter 1 tambah 1 tambah 1, atau nanti 1 kurang 1, atau lebih dari 1. Bisa juga ya. Tapi di penulisannya yang kolom kedua ya, kolom kedua. Tidak kolom ketiga atau keempat. Nah, 3 ke 4 ini sebenarnya hasilnya sama. 4 ini sama ya. Cuma 3 ke 4 ini, yang 3 dan 4 ini nanti beda kalau di output langsung gitu aja ya. Tapi dalam hasil perhitungan tetap sudah berubah sama. Ya. Bentar, ada yang ribut. Sebentar ya. Lanjutkan lagi ya. Nah, ini dia. Adanya di pemrograman ya, bahasa pemrograman komputer adanya. Jangan kamu bawa ke matematika, nanti kamu dimarahin sama dosen. Nah, lakunya hanya untuk di pemrograman. Di pemrograman apa saja ada ya. Kalau sudah pakai penulisan, ya. Sudah pakai coding ya. Nah, ini dia sama. Bukan hanya bahasa C ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Pembagian bilangan bulat dan sisanya. Nah, ini gunanya ada nanti. Kalau pembagi biasa ini tadi ya, C sama dengan 7 bagi 4. Ini hasilnya bisa 2 kemungkinan. Kalau dia bilangan bulat, hasilnya adalah 1. Pecahnya hilang. Tapi kalau dia bilang pecahan, hasilnya adalah 1,75. Di sini 1,75 ya. Karena di dalam penulisan bahasa Inggris. Jadi C-nya adalah 1. Kalau dia bilangan bulat, float atau double. Tapi kalau dia bilang integer, long integer atau unsigned integer, ini bilangnya yang 1. Pecahnya hilang. Padahal lebih dari setengah kan, harusnya bulat ke atas, enggak hilang. Bukan pembulatan nih. Tapi kalau ini yang dengan bilang bulat, nanti kalau kita atur pecahnya 0, ini jadi 2. Ya, jadi 2 dia kalau kita pecahnya kita anggap dijadikan 0 ya settingannya. Nanti bab ini terakhir ya. Atau satu angka ini 1,8. Bilangan bulat ya. Tapi kalau nggak diatur ini ditambah sendiri belakangnya nanti 0. Ini bilang biasa.
Nah, kalau kita menggunakan nanti untuk operator sisa namanya, ini bagi juga, ya sama, ini bagi, cuman ini baginya backslash ini adalah hasilnya berapa. Seperti 7 bagi 4 kalau bilang bulat 1, 7 dibagi 4 bilangan pecahan dapatnya 175. Tetapi kalau menggunakan operator sisa tanda persen, kenapa? Tanda persen tidak boleh digunakan untuk nama variabel karena sudah ada fungsinya ya. Ini dia adalah sisa dari pembagian bilangan bulat. Ini tidak boleh bilangan pecahan, error langsung. Kalau di sini bukan error, hasilnya saja yang tidak ditampilkan. Kita bilang bulat, ya hasilnya 1, tidak salah. Cuman ditampilkan hanya bulatnya saja. Itu kalau bilang pecahan baru ditampilkan bulat dan pecahannya. Nah, ini yang lebih benar kan, di atasnya nggak salah. Karena ya bilang bulat, ininya ya 1, pecahannya hilang. Nah, tetapi kalau ini tidak boleh bilangan pecahan. Kalau pecahan di error. Karena dia yang dihasilkan sini bukan 7 dibagi 4 berapa hasilnya, tetapi adalah 7 dibagi 4 berapa sisanya. Nah, ini adalah kalau persen adalah untuk sisa. Ini tidak ada di matematika ya. Di pemrograman di matematika nggak pakai lagi ya. Kamu ini sisa. Tapi nanti untuk konversi bilangan ini digunakan. Biasanya itu orang komputer ya atau di elektro nanti orang komputer atau elektro kita ada di konversi bilangan ya. Digital nanti konversi bilangan dari bilangan kita kenal bilangan desimal ke bilangan yang dikenal komputer seperti bilangan biner nanti atau heksadesimal. Nah itu dia pakai ini. Bagi sisanya yang diambil bukan hasil baginya. Nah, ini adalah satu-satunya aritmatika, simbol aritmatika yang bisa digunakan untuk syarat pengulangan dan cabang nanti. Nah, ini dia. Karena ini hasilnya hanya ada sisa atau tidak ada sisa. Kalau habis dia dibagi, dia sisanya 0. Kalau ada sisa, berarti sisanya disebutkan. Sebenarnya ada sisa itu dianggap ada sisa, yang tidak ada yang 0 berarti tidak ada sisa. Tapi yang tidak ada sisa dia salah, yang ada sisa dia benar gitu ya. Hanya 2 kemungkinan. Ini satu-satunya nanti untuk aritmatika ya. Nah, yang lainnya adalah nanti relasi dan logika. Dia akan masuk sendiri gitu ya. Ini dia pembagian. Nah, ini kita ambil contohnya. Ini apa contohnya? Ini memang nggak banyak, tidak sebanyak menggunakan membagi ini ya, tidak sebanyak penggunaannya. Contohnya ini, ada nanti selain untuk cabang atau pengulangan ya, ini di matematika juga akan ada nih. Contohnya ini program berikutnya ini. Kita untuk mengubah suatu nilai besaran ini umpamanya dari sen dolar. Karena dolar itu dia punya nilai sen ya, karena nilainya cukup besar. Dan sebenarnya Jepang juga ada yen, juga ada sennya ya. Walaupun dia hanya 90-an yen dalam 1 rupiah. Kalau kita nggak ada kepakai. Zaman dulu ada. Ya. Sehingga ini gimana kita untuk menentukan berapa dolarnya, berapa sennya. Nah, ini dia gunanya ya. Selain nanti untuk syarat pengulangan dan cabang ya. Contohnya nih, ada ini konstanta ya, 1729 sen dolar. Berapa dolarnya? Nah, kalau kita gunakan bilang pecahan, dia dapat dolarnya 17,29. Kita tanya dolarnya kan, dolarnya saja, berapa dolar. Nah, itu kita gunakan, untuk dolarnya kita gunakan pembagi biasa, kemudian untuk sisa sennya kita gunakan pembagi dengan tanda persen. Jadi nanti kalau ini dibagi 100, dapatnya 17 dolar. Dibagi dengan tanda sisa, dia akan mendapatkan 29. Jadi hasilnya adalah 17 dolar 29 sen. Nah, ini contoh programnya di bawah. Ini yang konstanta dulu ya, nanti baru yang berikutnya variabel. Variabel nanti tinggal diedit di sininya ya, kalau nggak ada di kalian. Ini copy paste, ya. Latihan 23 ya, di lembar mungkin udah berbeda nih, udah saya edit juga ya, lembar ke-38 ini ya, kurang. Nomornya, sebentar. Halamannya ya. Ini agak beda mungkin karena sudah ada yang saya tambahkan ya. Ini nomor 20 ya, halaman 20 tapi nomor halaman 38. Di copy paste ya. Nah, ini saya tutup ya supaya muncul layar yang berikutnya. Latihan 23 ya, 23. Karena kemarin kita terakhir sampai 23B. Ini dia ya. Kemudian disimpan dengan latihan 23. Ya. Ini adalah konstanta. Jadi programnya ini dijalankan hasilnya itu terus. Kecuali kita ubah nilai definisi variabel ini. Ya, definisinya. Ini bisa kita gunakan kalau di konstanta ya. Bisa gunakan cons di depannya gitu ya. Yang sama. Yang masih variabel sebenarnya. Nah, ini nanti kita ubah nanti untuk program
latihan 23B-nya, 23A-nya ya. Kita jadikan variabel. Sekarang kan konstanta ya. Ini kalau dijalankan, bisa tutup dulu ya, hasilnya. Ini kamu di copy paste, simpan ya dengan latihan, dengan nama file latihan 23 ya. Simpan. Saya coba tampilkan hasilnya seperti apa. Ini variabel konstanta. Jadi kalau dijalankan ya hasilnya itu terus. Ya. Jalannya itu terus. Tidak berubah. Nih, tampilkan ya. Jadi hasilnya ya dijalankan itu terus. 10 kali dijalankan ini terus karena datanya konstanta. Ya, datanya kecuali nilai ini kita ubah. Definisi variabelnya 1729 kita ubah baru dia berubah. Nah, jangan program kita ubah, nanti kita tambahkan program inputnya. Walaupun di atasnya tetap sama. Nah, ini dia. Dapatnya $17.29. Karena 1725 dibagi bilang bulat ya, ingat lagi jangan pecahan. Kalau bilang pecahan ya nanti 17,29000 sekian. Tapi dia bilangan bulat. Jadi komanya jadi hilang. 17. Kita kan jadi dolarnya doang. Nah, baru sennya menggunakan tanda bagi dengan persen. Bagi sisa ya. Nah, sisanya 29. Nah, kamu coba ya. Nanti akan saya ini kan beberapa orang saja ya. Beberapa orang yang siap nanti dijalankan. Ini konstanta. Hanya satu kali aja. Nanti yang variabel kita ubah program berikutnya. Kalau umpamanya ini belum ada deh kalian yang 3B-nya nanti dicatat sedikit, hanya 2 baris bedanya ya. Bedanya hanya 2 baris. Dari latihan 23 dengan 23A itu hanya 2 baris. Inputkan ya. Inputnya rumusnya sama, definisinya sama, kemudian hanya input sama komentar input itu aja. Nanti kita coba. Nah, sekarang siapa yang sudah bisa? Sudah disimpan? Sudah dijalankan, coba lihat di share. Ini udah saya share-nya udah saya aktifkan ya. Saya Pak mau coba. Coba, langsung. Si Rada ya, 214. Ya. Nah, ya hasilnya sama ya. Ya tutup, cukup. Nah, hasilnya seperti itu. Enggak ada sih. Sebentar ya, saya copy dulu kehadiran kalian ya. Kehadiran saya copy dulu sebentar ya. Jangan diubah dulu namanya ya. Nanti lupa saya, nanti kalian. Sebentar, saya copy dulu ininya. Sebentar deh. Sebentar ya. Jangan diinin dulu. Sebentar, saya akan copy dulu ya. Ini sampai sebentar. Saya copy dulu kehadirannya, bentar ya. Nah, sekarang silakan yang coba tadi, silakan coba. Ya, tutup. Nah, sekarang kita edit dulu. Ya, ini nggak usah banyak-banyak ya, karena hasilnya sama semua. Saya jalankan, hasilnya sama. Kamu jalankan hasilnya sama. Sekarang saya tampilkan yang ini. Kalau nggak ada, nanti kamu diketik. Tolong dilihat ini latihan 23A-nya di kalian ada nggak? Bentar. Kalau nggak ada, diketik hanya 2 baris yang tadi di save as ya. Ya, ini ada latihan 23A-nya ada nggak di Word kalian? Ada, Pak. Nah, ada kan? Ini di copy. Nah, ini baru variabel dia. Di copy lagi, disimpan dengan latihan 23A ya. Nah, ini ya baru yang nanti yang kita beda orang beda hasil nanti.
tergantung inputnya ya. Nah, ini coba tambahkan hanya 2 baris. Saya tampilkan juga ya yang saya. Kalian copy paste latihan 23A-nya. Tadi kan nilainya konstanta. Nah, sekarang kita jadikan dia nilainya variabel. Programnya mirip. Hanya tambah inputnya saja. Dari atas sama ya. Ini cuma tadi latihan 23, ini 23A gitu ya. Nah, sampai baris ke 12 sama ya. Baris ke 12 sama. Nah, baris ke 13 14-nya digeser. Ditambahkan. Jadi tadinya kan rumusnya dolar dan sen itu baris 13 14 itu digeser tadi kan. Jadi ini. Kan bukan paste ya. Bedanya ini aja nih. Tambahkan. Nah, ini ya. Jadi kita inputkan nilainya yang tadi 1709 bisa kita ubah. Jadi itu tergantung dari input masing-masing. Nah, ini kita tambahkan inputnya. Inputnya sebenarnya saya ini hanya untuk penuntun kita memasukkan. Kalau nggak ada ini kita bingung. Hanya nanti ininya kedip-kedip apa yang disuruh. Nah, ini perintahnya. Sebenarnya inputnya saya ya. Bukan saya out. Ini yang inputnya. Nah, kalau yang latihan 23 tadi ini kan konstanta. Nanti untuk program robotnya memang ini konstanta ya. Kita mengubah aturan tugas robot ya harus programnya diubah. Karena kita tidak ada input kita dari luar ke robotnya. Tidak ada remote ya. Tapi nanti ya pakai remote itu bisa. Di apa? Intervensi inputnya. Karena ini nanti kita banyak menggunakan kalau untuk robotnya nanti adalah konstanta ya. Tapi di sini kita banyak variabel. Kalau tidak kita nanti untuk perhitungannya untuk mengubah perhitungan, mengubah program. Nah, ini tidak perlu untuk mengubah perhitungan dengan perhitungan yang sama ya, datanya berbeda, programnya tidak perlu diubah. Hanya inputnya yang kita ubah. Nah, ini coba jalankan ya. Nanti saya coba dulu biarkan ya. Oh, tadi kan dapatnya 17 sama 29 dolar ya. Nah, sekarang kamu copy paste, simpan ya. Nanti saya tampilkan dulu. Nanti baru kalian sama-sama tampilkan hasil yang sudah. Nah, ini contohnya. Dia belum keluar inputnya, outputnya ya. Ini kan sama tadi. Nah, saya tampilkan dulu programnya ya. Programnya sama. Definisinya masih sama. 1729. Masih sama. Ini ya. Tapi dia tidak keluar. Langsung hasilnya. Masih sama. 1700. Sama yang aslinya nih. 1700. Sama. Tapi yang kali ini yang 23-nya keluar. Yang ini kok enggak. Nah, karena ini ada input. Kita disuruh mengganti ini. Bisa sama, bisa berbeda. Nah, yang berbeda untuk apa yang sama ya. Nah, kita tampilkan hasilnya. Ya. Ini hasil yang program yang 32A ya. Dia tidak langsung keluar. Tanya dulu berapa dolar dalam sennya. Masuk ubah tadi 234.567 gitu ya. 234.567 sen. Berapa dolarnya? 100 ya dapatnya 2.345 sennya adalah 67. Jadi 67 ya. Nah, beda ya. Nah, ya. Berbeda. Kamu inputkan nanti yang berbeda, hasilnya berbeda. Nah, itu dia variabel ya. Nah, kalau yang pertama konstanta. Kalau kita mau mengubah ya programnya diubah. Nah, itu nanti yang robot. Jadi kalau nih saya mau ngatur yang berbeda, ya programnya harus diubah. Tidak bisa dia langsung di situnya dia di setting. Program ubah baru dia akan ikutin perintah. Nah, kalau di sini kita yang mengatur tanpa mengubah nilainya awalnya tadi ada 1729, sekarang programnya nggak saya ubah, tetap. Cuman saya di bawah saya ubah, ada perintah untuk mengubah nilai 1729 tadi. Saya ubah menjadi 234.567 dapatnya ini. Kalau yang berbeda lagi datanya, nah, saya coba lagi data yang berbeda ya, ini juga akan berubah. Jadi programnya tetap ya, tidak ada saya kutak-katik programnya. Jadi inputnya saja yang saya ubah. Nah, program tetap. Ini nggak bisa lihat langsung ya, terpaksa ditutup ya. Coba lagi. Saya maunya 43225 gitu ya. Nah, dapatnya berapa? Ya dapatnya sekarang 43. 25 sen. Lalu berubah. Walaupun programnya tetap sama, tidak ada yang diubah. Nah, ini bedanya antara variabel dan konstanta. Nah, sekarang yang variabel jika tidak ada yang bisa, tolong ini kan. Ya, ditampilkan. Tapi sebut dulu nama ya. Sebut dulu nama.
Oh, izin saya screen, Pak. Coba. Coba ya. Yang udah bisa. Siapa? Fadil ya? Coba. Iya, Pak. Coba ditampilkan. Di-share dulu baru diisi ya. Ini ya. Tadi kan sama ya, makanya teman-teman pertama tadi sama. Ya. Beda input, beda. Nah, yang lain lagi. Saya Pak. Sebentar, gantian. Sebentar ya. Ini lain dulu. Nah, coba. Dah. Siapa? Gali Pak. Siapa? Gali. Tadi berapa NIM-nya belakang? 48. 48 Pak. Coba. Share. Diinputkan ya. Nilai yang berbeda ya. Boleh aja 0 belakang itunya ya, nggak harus ini ya. Nanti dia akan 0. Cuman ini 70 ya nggak apa-apa. Sama 3.000 dia akan 0 nanti ya. Nggak ada sennya. Murni dia dapat dolarnya saja. Tanpa pecahan sen itu ya. Ya, ada lagi? Ada lagi? Saya Pak, Coba. Raya Pak, Siapa namanya? Raya. Ya, siapa namanya? Raya Pak, Berapa NIM-nya? 17 ya. 17. Coba diisi. Ya, silakan. Makasih Pak. Ada dua lagi ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Coba. Aku dulu. Pak. Muhammad Fatur, Pak. Coba. Alisa dulu. Coba siapa dulu nih yang duluan? Ya, Aku. bisa ya. Alisa. Pak, saya Pak. Saya Pak. Ya. Tunggu. Ya, satu lagi. Ini masih ada ya yang lain ya. Ini kan hanya latihan doang. Ya. Coba siapa lagi? Satu lagi. Lihat ya yang lain, lihat ya, perhatikan ya. Programan. Muhammad Fatur, Pak. Ya. Disalib saya Pak. Kitanya juga mau, kita lagi mau, udah mau. Ya, cukup dulu ya. Yang lain perhatikan, itu nanti itunya ya. Nah, nanti kita lanjutkan dulu. Nanti masih ada program berikutnya ya, program berikutnya. Yang besar ya, yang ininya mengubah yang besar. Nah, terpenting nih. Mbak bilang poin itu bilang besar. Pembulatan biasa ya. Kita langsung ke nah, fungsi matematika yang tidak ada simbolnya di keyboard. Mana kita? Nah, dia sudah menggunakan fungsi nanti. Jadi yang ada di keyboard itu seperti tambah, kali, bagi, kurang, tadi tanda sisa ya. Itu. Gimana umpamanya pangkat, gimana akar. Nah, pangkat bisa dengan kali. Tapi dia dengan kemampuan terbatas. Tidak semua pangkat bisa digunakan dengan kali. Ya. Kemudian trigonometri nanti. Nah, itu nggak bisa. Nah, jadi dia sudah disediakan di dalam bahasa C atau C++, fungsinya. Programnya sudah disediakan, kita tinggal memanggil saja dan memasukin nilai apa yang mau kita proses. Ya. Nah, pangkat itu diambil dari bahasa powernya 3 angka. Pertama POW. Kemudian akar ya, ditulis SQRT, square ya. Nanti ada lagi yang di bawahnya nanti ya untuk trigonometri dan istilahnya. Walaupun di TI tidak perlu terlalu banyak mungkin trigonometri nanti ya. Tapi untuk yang umum aja kita bagi di coba nanti.
Berbeda dengan jurusan seperti di elektro atau komputer, itu trigonometrinya cukup banyak ya. Tapi di industri ada nanti untuk forecasting ya, karena nanti forecasting itu dia tidak semuanya linear. Itu ada dia yang eksponen, umpamanya kan. Nah, itu dia tidak ada di simbol keyboard, tapi ada dia menggunakan fungsi, ya, menggunakan fungsi. Ya. Nah, fungsi yang akar kita ambil dua dulu, pangkat dan akar. Nah, pangkat digunakan POW singkatan dari power. Power ya, diambil 3 angka huruf kecil semua. Jadi kalau fungsi-fungsi, ya, dia menandakan fungsi ini. Namanya X pangkat N, ini dia POW X, N, kurung. Jadi kalau variabel biasa, dia tanpa ada tanda kurung. Nah, tanda kurung ini adalah fungsi. Contohnya sudah kita pakai, yang barusan. Fungsi main. Nah, ini atas ya sambil lah. Fungsi yang tadi, 23A nih. Main. Fungsi main ini adalah fungsi main. Ada kurungnya kan? Cuman fungsi main dia tidak menerima letak di tempat lain, dia kosong. Isinya kosong atau argumennya kosong. Ini fungsi namanya. Sedangkan sen dolar ini variabel biasa. Dolar variabel biasa, sen variabel biasa. Tidak ada kurungnya kan? Ini dia ada kurungnya. Ini namanya fungsi. Nah, ini sama dengan power tadi. Ini adalah fungsi yang sudah disediakan dalam bahasa disediakan tempatnya. Cuma nanti untuk dia memanggil ini kita harus ada juga library-nya kita aktifkan. Di atasnya kan kita baru hanya satu ya, IO stream. Untuk menginputkan apa? Ini untuk say out, say in, gitu ya. Return, ini di sini dia, IO stream. Nah, kemudian untuk power di mana? Harus kita tambahkan lagi nanti dia. Untuk akar, SQRT di mana? Nah, atau untuk fungsi matematika yang lain di mana? Dia ada di dalam inputnya ditambahkan nanti. Include CMAT. CMAT ini dia. Letaknya boleh sebelum IO stream, boleh di sesudahnya. Yang penting dia sebelum fungsi main. Nah, ini ya. Nah, sebelum perintah ini ya, using namespace. Pokoknya di atas setelah komentar ya. Komentar boleh nggak ada, tapi di atas. Dia tidak beda seperti variabel. Variabel bisa nanti perlu dibawa lagi bisa. Kalau ini enggak, harus dia di mana dia diinikan. Kalau enggak salah di atas ya. Sebelum fungsi utama. Letaknya di situ. Itu dia. Jadi ada di sini dia. Nah, tinggal kita panggil. Contohnya nanti ini, kalau di matematikanya seperti ini ya, penulisannya. B dikali 1 tambah R bagi 100 pangkat N. Ini dia, B-nya sama, kali biasa sama ya. Ini ganti bintang, cuman ini pangkat. Pangkatnya adalah POW. 1 tambah R bagi 100, N. N adalah pangkatnya. 1 tambah R bagi 100 adalah bilangan dasarnya. Sedangkan pengalinya di luar adalah B, di luar POW ya. Penulisan seperti itu. Dia. Itu di sini dibuat variabel nanti untuk menampungnya. Ini selesai sebenarnya, cuman nilainya kita nggak bisa tahu. Komputer aja yang tahu sendiri. Di dalam memorinya sudah ada. Ini kita nggak tahu nanti, makanya dikasih variabel untuk menampung nilainya. Jadi untuk nilai-nilai yang ada disediakan variabel supaya bisa kita lihat hasilnya, kita ketahui hasilnya, dan bisa diproses lagi umpamanya dengan kalau diperlukan untuk proses yang lain. Kalau tidak, ini hasilnya sudah ada nih. Cuman hasil tersebut nggak bisa kita gunakan, nggak bisa dilihat aja nggak bisa. Cuman ini sudah ada di memori komputer, cuman nggak bisa kita gunakan. Umpamanya kita mau dipakai untuk yang lain, umpamanya nggak bisa. Maka nanti dikasih variabel. Ini beberapa penulisannya ya. Ini matematika. Ya. Umpamanya di atas, kalau di matematika di atas nggak dikurung nggak apa-apa. X tambah Y bagi 2. Tapi di persamaan basis harus dikurung. Kenapa? Beda tanda. Nah, karena tanda kali dan bagi itu hierarkinya berbeda. Hierarkinya tambah lebih kecil daripada kali dan bagi. Sehingga dia, kalau nggak kita kurung ini, dia akan prosesnya adalah Y dibagi 2 baru tambah X. Karena kita maunya X tambah Y dulu baru bagi 2 ya. Itu kalau hierarki berbeda. Kecuali ininya kurang ya. Namanya X tambah Y kurang 2. Udah dia yang duluan mana. Atau yang kali yang tambah ini kali. X kali Y bagi 2. Udah dia akan kali dulu. Karena kali dan bagi hierarkinya sama. Nah, hierarki itu biasanya berlaku seperti di militer ya. Di militer itu walaupun dia pangkatnya sama nanti, kalau ini kan sama di dan duluan ya. Dia walaupun pangkatnya sama tetapi duluan yang ada yang waktunya dapat pangkat yang berbeda, yang duluan itu lebih tinggi. Yang belakangan dia akan hormat ke yang duluan. Di hierarki seperti itu ya, di militer. Nah, di sini dia hierarki juga berlaku.
Nah, hierarki tertinggi adalah tanda kurung. Tadi yang dalam tanda kurung dikerjakan duluan. Nah, itu gunanya dikurung. Kalau enggak, nanti dia karena jika hierarkinya sama nggak masalah. Dia akan kerjakan yang duluan, baru yang belakangan. Tetapi kalau hierarki berbeda, dia nggak peduli. Hierarki tertinggi paling belakang ya, dia dikerjakan dulu yang hierarki tertinggi. Ini dia, makanya perlu tanda kurung. Nah, ini yang sama. X kali Y bagi 2. Ini boleh X kali Y betul, tanpa tanda kurung. Dikurung boleh nggak? Ya tanpa boleh. Hasilnya sama. Ini ya. Ini yang kali karena kali dan ini sama. Dan ini yang barusan. Pangkat. Nah, ini dia kan. B-nya ya sama kali biasa. Pangkatnya ini. N, POW 1 tambah R. Ini kenapa nggak dikurungnya R bagi 100-nya? Jadi pasti dia akan mengerjakan dulu. Tidak akan menjambah 1 tambah R. Tetapi dia adalah R dibagi 100 dulu. Baru ditambah 1. Baru dipangkatkan dengan N. Baru dikali dengan B. Nah, itu dia. Ini yang akar. Akar ya. Akar A kuadrat tambah B. Ini kalau karena A kuadratnya bilangan bulat, ini bisa kita gunakan seperti yang tadi di atas. Nah, bilangan bulat ya. Nah, namanya A pangkat 3 ya. A kali A kali A. Tapi kalau C pangkat 2,5 nggak bisa. Atau variabel. D sama dengan C pangkat N, ini nggak bisa gunakan cara di atas. Dia gunakan POW. Kalau ini POW, C sama dengan POW A, 2,5. Kalau yang ini, D sama dengan POW C, N. Karena dia bukan bilang bulat, kalau ini dia variabel. Kalau bilang bulat bisa ditulis seperti ini. Ini kalau dia bulat, ya bisa langsung untuk akarnya SQRT. A kuadratnya ya A kali A. Ditambah B kali B. Enggak perlu kurung, karena dia akan mengerjakan A kali A dulu, tidak akan A tambah B ya. A kali A baru B kali B. Ya. Ini kita menggunakan power. Jadi SQRT-nya sama, POW A, 2. Ditambah POW B, 2. Tapi jika di sini adalah A pangkat X ditambah B pangkat Y, ini tidak bisa kita gunakan. Di sini baru dia. SQRT POW A, X, POW B, Y. Langsung bisa. POW dia bisa apa saja ya. Bisa konstanta, bisa bilang bulat, bisa bilang pecah. Tapi kalau perkalian hanya bilangan. Dan itu terbatas kalau yang panjang umpamanya kali 15 ke repot kita. Ini hanya POW A, 15 selesai. Kalau di sini dia A dikali 15 kali. Jadi ya, ini juga sama. Nah, ini kita coba yang pangkat dulu ya. Latihan 26. Ya, kita menghitung ini. Contohnya menghitung nilai X, Y sama dengan X pangkat 5. Ini bisa dengan dua cara kan, karena dibilang bulat, 5-nya bulat. Jadi bisa kita kalikan Y sama dengan X dikali X sampai 5 kali. Bisa kita gunakan Y sama dengan POW S, 5. Lebih sederhana. Tetapi untuk POW sama dengan 5, include-nya harus ada. Nah ini ya, ini harus ada. Kalau nggak ada, POW-nya akan dianggap tidak dikenal katanya. Tidak dikenal. Ya. Jadi ya, harus ada. Sisipkan fungsi matematika ini menyisipkan fungsi matematika, ini menyisipkan fungsi output. Jadi kita tidak perlu membuat program output, cukup langsung set out, set in. Kalau ini langsung SQRT atau POW atau nanti yang lainnya ya. Nah, ini copy paste ya. Copy paste halaman 2 latihan 26. Halaman mungkin beda ya. Cuman latihan 26. Copy paste ya. Ini dia kita buat dengan dua cara. Karena dia dengan dua cara, makanya penampungnya saya juga buat 2. Supaya nanti tidak menimpa hasil yang lama. Jadi dua-duanya ditampilkan. Ini dia dua cara. Pertama, yang menggunakan POW kita. POW S, 5. Karena dia pangkat X, pangkat 5 ya. Cara keduanya ada, ya yang biasa. Karena dia bilang bulat 5-nya, bisa kita gunakan cara biasa. Yang paling mudah. Tanpa semat. Nah, tapi kalau ini semat dibuat karena ada POW ya. Namanya yang kedua saja kamu buat ini boleh. Tapi nanti yang berikutnya, nanti nggak bisa dia. Ini POW S, 5. Ini S, X, X. Makanya ini dibuat juga dua outputnya. Satu untuk Y1, yang Y ya. Dan satu lagi untuk Y. Satu untuk X pangkat 5 menggunakan POW, yang satu menggunakan S kali S kali S. Nah, ini dia. Nah, kalau kamu copy paste nanti,
Ini ya, copy paste. Ini dia bergeser ini. Ininya ya. Ini kalau copy paste, sebentar. Ini udah saya benarin ya. Saya ambil lagi yang ininya dulu. Dirapiin ya, dirapiin. Ini yang udah, yang ini ya. Kalau yang aslinya seperti ini tadi ya. Ini udah saya ubah. Nah, 5-nya di sini kan, 5-nya jauh. 5-nya kolomnya menjadi kolom 36. Padahal di sini harusnya kolomnya di sini ya. Nah, di sini kolomnya. Nah, ya, geser. Ini juga supaya pas dia nanti. Cuman nggak salah, hanya tampilannya aja ya. X-nya di sini, pangkatnya jauh gitu ya. Ini juga dirapiin. Pas di atas X, di samping X sedikit ya. Ini manual ya, tampilan. Nanti ada nanti yang dibuatkan nanti yang apa? Yang otomatis nanti. Nah, kita sudah baca pengulangan. Nah, ini ya, simpan dengan latihan 26 ini saya tutup dulu ya, karena dia sudah simpan 1 kali. Ya. Ini di atas ini, simpan latihan 26. Ini kalau dijalankan, kita satu ya, nanti dia memperlihatkan ini yang hasil rumus power, ini yang hasil perkalian biasa. Ya hasilnya harus sama, harus sama. Ya. Harus sama. Ini saya jalankan dulu ya, ini saya tutup. Yang ke-6 ya. Ini yang kita coba lagi ya. Pangkatnya, karena pangkatnya cukup panjang ya, kita untuk membuktikan dia benar, jangan bilangannya besar-besar duluan. Kalau besar nanti kita nggak tahu tuh harus kita hitung ke kalkulator lagi atau pakai program lagi kan. Nah, ini saya maunya gampang aja, yang 1 umpamanya. Saya 1, jadi hasilnya 1 kan. Janganlah, hasilnya saya kelipatannya 10. Jadi kalau 10 kan 10 kali 10 kali 10, 5 kali kan dapatnya 100.000. Kalau dia 100.000 berarti benar. Kalau enggak dia salah gitu ya. Nah, ini yang pakai PO yang di atas 100.000. Dia menggunakan S kali S kali S juga sama. Yang untuk membuktikan bahwa POW itu bisa ditulis juga dengan pangkat 5 itu ya ditulis dengan POW. Tapi kalau nanti dia bilangan pecahan, S pangkat 2,5 itu nggak bisa menggunakan S kali X. Jadi dia menggunakan POW S, 2,5 atau variabel. Ini kan yang diketahui bilangan pangkatnya sudah diketahui ya 5 ya, dan dasarnya ya kita nggak tahu, baru kita inputkan. Kalau dua-duanya tidak diketahui, umpamanya X pangkat Y, Y-nya input, X-nya input. Nah, itu nanti ininya harus hanya POW saja. POW S, Y, inputkan X, inputkan Y. Nah, itu deh ya. Nah, ini umpamanya 100.000, yang sedikit lagi umpamanya. Contohnya. Saya keluar dulu ya, karena nggak bisa tampil layarnya lebih dari 1. Nah, ini yang kedua berikutnya, saya zoom lagi, nanti saya tampilkan lagi ininya. Nah, ini kan masih, nah, nilainya berapa? Nah, nilainya umpamanya saya ambil 2, gampang. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Nah, ini gampang, nanti baru bilang yang lain ya. Yang lain. Itu deh ya. Nah, kalian coba ya, simpan dengan sesuai dengan namanya ya. Coba ya, semua coba. Nanti kalau yang sudah siap nanti baru ngomong. Udah, Pak. Bentar, ini ada teman-teman yang masuk lagi. Sebentar ya. Sebentar ya. Ada yang masuk lagi.
Sekarang siapa yang siap? Coba tadi siapa yang siap? Gantian ya, gantian. Gantian. Yang belum dulu. Ya, yang tadi udah dulu ya. Tuh, gantian. Paling nanti nggak ada lagi, baru boleh yang tadi lagi ya. Saya, Pak. Nah. Siapa nih? Bagus, Pak. Sebentar. Pak. Gantian ya. Ini 5 kamu masih bisa digeser sedikit ya ke kiri ya. Nggak apa-apa ada. Iya, Pak. Coba 5. Ini benar atau salah menurut kamu? Hah? Enggak, Pak. Mau tulis 5 dulu. Hmm. Benar itu, 3.125. 5 pangkat 5. Jadi kalau mau masukin itu kamu harus mikir dulu, jangan asal masuk ya. Iya, Pak. Berapa itu? Benar nggak? 5 kali 5 berapa? 5 kali 5 berapa? Kalau nggak tahu ya cari bilangan yang kamu tahu gitu ya. Jangan asal masuk. 5 kali 5 berapa? Hah? 25. 25 kali 5? 25 kali 5 berapa? Nah, kita udah bingung. 125. Nah, berapa? 125. 125 kali 5? Benar, Pak. Nah, cari dulu. Nanti kalau udah benar, baru bebas angkanya. Gitu. Coba tutup dulu. Iya, Pak. Jadi jangan asal masuk dulu. Makanya tadi saya gampang ya, 10 sebuah yang 2. Mudah. Jangan 1 ya, kalau 1 di hasilnya 1. Tutup dulu. Jadi kamu cari yang coba kamu kira dulu, jangan main asal masuk aja angkanya. Kamu harus tahu, oh ini program saya jalannya benar. Ya, jangan asal masuk gitu ya. Jadi yang keluar dari program itu belum tentu benar, maka kita harus tahu dulu. Nah, cari ya yang bilang-bilang sederhana. Seperti saya kasih contoh 2, yang lebih mudah ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 5 kali. Apa 32. 10 lebih mudah kan? Itu tambah nolnya doang kan? 10 kali nolnya 5 belakang. Yang paling gampang itu kan 1 kan? Paling mudah kan 1. Kemudian 2. Kan kelipatannya ya. 10. Kemudian 5. 5 kali 5 25. 25 kali 5 125. 125 kali 5 625. 625 kali 5, nah itu kan makin susah deh kan. Pastikan dulu. Nah, kalau udah dapat yang kecil, baru bebas. Seperti saya nih. Tadi kan saya dapat dengan 10 dengan 2 udah benar tadi ya. Nah, lepas aja saya, program saya udah benar. Jadi saya nanti kalau data yang lain pasti dia udah benar gitu ya. Nah, tadi 10 udah benar, 2 udah benar. Ada saya ambil ini 12.27. Kalau kamu ini kan 12 kali 27 kali 12 kali 27 5 kali kan. Nggak perlu lagi kita anggap ini udah anggap benar. Ya. Jangan berapa double kan. Itu ya. Jadi coba dulu yang benarnya yang kecil aja dulu. Harus setelah itu, oh berarti yang lainnya pasti dia udah benar. Itu loh. Ya. Siapa lagi? Contohnya tadi nggak apa-apa, 2 dapatnya 32 gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Ini baru dicoba lain. Apa tadi? Lagi yang belum? Saya. Tadi sampaikan dulu, bisa dulu. Coba tampilkan. Nah, itu apa kamu? Benar nggak itu kamu? 8 kali 8 berapa? 64. 64, Pak. Ya, kali 8 lagi kan 5 kali nih. Udah. 64 terus dikali 8 512. Cari yang kecil aja dulu, baru nanti bebas gitu loh. Mau dapat bilang, oh ini perhitungan udah benar, nah nanti baru bilangannya setelah itu bebas.
Cek dulu kebenaran bahwa program itu kita cek dulu. Jadi tidak semua yang output program itu benar ya. Ingat itu. Ya udah. Makanya kita cek dulu gunanya. Ya kalau udah benar umpamanya tadi ambilnya 10 atau 2 gitu kan mudah. Setelah itu baru kamu bebas angkanya, besar kecil nggak masalah di situ. Pecahan mau ini bebas karena bilangnya kan bilang pecahan. Tapi kamu tahu dulu bahwa hasil ini saya benar gitu loh. Jangan terlalu besar bilangannya, yang bisa kamu hitung langsung. Coba lagi punya. Bentar, Pak. Coba bilang lagi. Yang kecil saja yang bisa kamu tahu, ini itu benar, gitu. Bilangnya umpamanya 2, ya. Asal yang satu ya satu terus. Kamu masukin datanya, kamu nggak tahu itu benar apa enggak. Coba ulang lagi. Iya, taruh. Boleh. Kecil dulu baru nanti. Nah, ini dapat 32 kan gampang tuh. Nanti baru dicoba nilai yang ini ya. Benar baru bebas habis ini kamu nyobanya. Itu loh maksud saya. Oh, ini program kan? Nah, coba yang bilangan bebas itu. Yang besar juga boleh. Ada pecahannya juga boleh. Berarti dia perhitungannya sudah benar. Gitu loh. Jangan samanya jangan asal dulu. Penting dia benar dulu. Tapi boleh kamu masukin nilai. Coba habis itu kamu masukin nilai yang terserah kamu. Iya, taruh. Pertama kita cek dulu kebenarannya hasil program kita ya. Itu baru tidak akan benar gitu loh. Dengan batas kemampuannya. Kalau ini kan double batas kemampuannya sangat besar. Ada pecahan, dibuat pakai pecahan. Jangan pakai titik deh ya. Nah, pecahannya. Dia ada titiknya. Ayo lagi kok ditutup. Atau ada yang lain lagi? Yang lain? Yang lain silakan. Sebelum kita lanjut ya. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Ya kalau enggak kita lanjut ya. Tapi nggak ada lagi. Kita lanjutkan. Untuk yang lain ya. Masih aritmatika aneh. Pas di bawahnya ya. Berikutnya. Gunakan akar. Ya. Gunakan akar ya. Kalau tadi pangkat. Ini ada pangkat, ada akar. Gabungan. Ada pangkat, ada akar. Ya. Ada pangkat, ada akar. Latihan 27. Jadi untuk ini dua juga cara juga ya, karena yang ada pangkat di dalam bisa kita gunakan VOW atau gunakan X kali X tambah Y kali Y. Nah, bisa buat dua juga ya. Copy paste. Latihan 27, copy paste, kemudian simpan dengan nama latihan 27. Ya. Oke, kalau di copy paste seperti ini setelah ganti nama ya. Ganti nama. Copy paste. Ini kamu nggak baru copy paste doang ya, nanti tugasnya kamu ngetik sendiri ya, tidak ada copy paste. Dia akan saya kasih tugas. Tapi selesai dulu ini. Ya, dari ini selesai, nanti baru saya kasih tugas. Kamu buat, kamu kumpulkan ke Google Classroom nanti. Ini ya, copy paste ya. Nanti saya jalankan dulu ininya. Sama adanya, karena dia ada
akar ya pasti dia semak. Kalau tadi bisa tidak, karena dia bilangan pangkatnya bilang bulat, tanpa POW pun dia bisa. Ini dia mau nggak mau harus. Makanya bisa juga dengan POW. Ini ada beberapa cara sebenarnya. Ini paling mudah aja kita buat. Sama ini. Z. Soalnya ya. Lihat soalnya dulu. Soalnya dulu nih ya. Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Ini programnya. Jadi ada 2 cara. Akar dari X kuadrat. Ini sama. Include-nya dimasukkan. Variabelnya adalah X kuadrat ya X. Y kuadrat Y. Ini Z. Ini Z satunya untuk persamaan yang lain. Hasil yang sama ya. Cuma bentuknya lain. Misalnya bentuknya berbeda. Ini yang pertama dulu. Akar SQRT. Kemudian X kuadrat bisa S kali X ditambah Y kali Y. Ini cara pertama. Cara kedua menggunakan POW tadi. Variabelnya beda supaya nanti nilai ini dengan nilai ini ditampung tempat yang berbeda. Kalau tempat yang sama, nilai ini akan hilang ditimpa oleh nilai yang kedua. Makanya sediakan 2 tempat ya. Nah, kemudian di sini kita juga menggunakan tanda escape square yang kita belajar waktu minggu kedua kali ya. Escape square /FB. Ini FB ini adalah tanda dari akar. Terbatas ya, tanda doang, tanda akar. Nanti mungkin munculnya bukan FB tapi tanda akar. Yang kedua kita gunakan SQRT POW S, 2. POW dalam kurung Y, 2. Kurung 2 kali ya. Ini kurung untuk SQRT-nya, ini kurung untuk POW ya. Nah, ini merah seperti ini. Kalau kurang dia nanti akan ngasih tanda. Kurang bisa ada. Nah, error dia nantinya. Nah, sini dia. Kurung POW-nya, yang satu kurung SQRT-nya. Ini boleh gunakan yang ini. Kalau ininya pangkatnya adalah bilang bulat, bisa. Tapi kalau umpamanya X pangkat A ditambah Y pangkat B ini nggak bisa. Berarti ini gunakan rumus yang kedua. Kemudian untuk akar ini kita juga bisa gunakan POW aja. Ini juga bisa POW, tapi panjangan intinya. POW, umpamanya ini koma 0,5. Karena akar itu adalah pangkat setengah ya. Tapi lebih panjang, lebih baik ini aja. Ini baru kita outputkan. Kita outputkan ya. Outputkan. Dengan 2. Dengan rumus yang berbeda, hasilnya harus sama. Nah, ini juga, ini agak-agak susah ininya yang tidak pertamanya harus kita hitung dulu. Nanti untuk akar yang mudah kita tebak itu akarnya adalah umpamanya akar 4. Kan akar 6, akar 9 gitu kan. Akar 16. Gitu kan. Akar 36. Nah, berapa X-nya, berapa Y-nya. Nah, bisa aja salah satunya 0, ya cukup menggampangkan ya. Ini saya coba dulu ya, nanti baru kamu coba. Tapi dengan nilai yang mudah dulu, setelah itu baru dicoba yang ininya ya, yang nilainya bebas. Ini saya coba dulu untuk nilai yang salah satunya saya nolkan supaya mudah. Saya maunya untuk supaya dapat akar 7 kan 49 ya. Nah, X-nya sambil 7. Y-nya 0. Susah. 49-nya ini umpamanya kalau 1 hanya 1, sisanya ini kalau 6 36, 7 49 lewat juga deh kan? Susah. Nah, kita ambil dulu umpamanya ininya 7 X-nya, Y-nya 0. Dapatnya harusnya 7 ya. Z1, Z2 dapatnya harusnya 7. Nah, 7 kan? Kenapa? 7 kuadrat adalah 49 ditambah 0 adalah 49, 49 diakarkan dapatnya 7. Gimana kalau yang Y-nya? Saya cek yang Y-nya lagi. Baru 2-nya nanti ya. 3 kali saya coba nih. Kemudian yang Y-nya. Jadi X-nya yang isi ya. Y-nya kosong. Sekarang saya jadikan Y-nya yang kosong. X-nya yang kosong. 0. Y-nya saya ambil umpamanya 4. Atau 6 lah. Itu kan 6 kuadrat 36 ditambah 0 tetap 36 diakarkan dapatnya 6 gitu ya. Sama ya. Ini kan baru satu-satu Pak. Hasil tambahan ini belum tahuan gitu kan. Yang tambah 0 tadi 0 ditambah sesuatu. Tadi sesuatu ditambah 0. Sekarang gimana kalau dua-duanya ada? Ambil yang gampang juga supaya saya mudah ngitungnya. Saya ambil akar nanti akar 25. Akar 25. Cuma dapatnya 5 kan? Cuma 5. Ya, 5. Itu dapat 5 berapa? Ambil ini 3.
3 kuadrat ada 9. Ambil ini 4. 4 kuadrat ada 16. 16 tambah 9 ada 25. Atau kebalikannya, 4 kuadrat dengan 3 kuadrat. 16 dengan 9 sama ya. 9 tambah 16 atau 16 tambah 9 25. Nah, saya urut aja. Ini 3, ini 4, hasilnya adalah 5. Karena 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, 9 tambah 16 25, ini juga diakarkan sama. Nah, gitu ya ngeceknya. Nah, ini udah benar. Dan ini baru bebas saya habis itu. Saya mau angka berapa aja berarti hasilnya udah pasti benar. Nah, itu ya maksudnya. Kenapa kita perlu cek dulu karena output program kita itu belum tentu benar. Ya. Kita tes dengan apa? Dengan angka yang mudah kita hitung. Yang susah bisa juga menggunakan lagi kalkulator. Kan ramah. Bisa ya. Ini tanda akar tadi ya. Slash F berapa tadi itu? Slash FB ya. FB besar. Ya, besar itu ya. Tandain tanda. Ini baru saya bisa. Saya 23,75 X-nya. Y-nya adalah 56,34. Apa? 78 umpamanya. Berapa? Pasti ini benar nih, gitu ya. Jadi 23,75 dikali 23,75 ditambah 56,78 dikali 56,78 hasilnya diakarkan. Nah, itu ya cara mencoba. Jadi kita nggak tahu, belum tahu itu benar atau salahnya, kita hitung. Ya. Dicoba. Nah, gitu juga nanti di program robot. Menurut logika pemrograman kita, dia sudah benar. Ya. Cara membuktikan dia benar apa? Dijalankan. Nah, benar nggak disesuai dengan yang kita harapkan? Nah, kalau dia tidak sesuai, berarti ada yang salah, diubah lagi. Itu. Kenapa saya coba, ini benar nggak punya kamu? Nah, itu gunanya saya tanya. Bukan hanya, oh ini benar. Bukan itu tujuannya. Jadi nanti di program juga, oh kalau saya kerja perintah ini harusnya begini. Tetapi setelah kita jalankan, jalannya lain. Atau malah nggak jalan. Nah, gitu umpamanya kan. Nah, berarti ada yang salah. Ada logika kita yang salah. Dicek lagi. Nah, itu tadi juga. Jadi hasilnya ini. Benar nggak itu? Kita hitung. Kalau di sini kita hitung gitu ya. Kalau di program robot nanti dia lihat aksinya. Gerakannya. Sesuai nggak? Kita suruh mundur, dia malah maju. Berarti ada yang salah. Kita suruh maju, dia malah mundur. Maksud kita, mau dia maju, tapi dia mundur. Gitu. Atau dia malah berbelok. Gitu ya. Seperti itu nanti. Jadi logikanya, ini logika kita. Ngetesnya apa? Ya dicoba. Terus sini juga, saya dimasukin datanya, dihitung. Benar nggak hasilnya sebanyak itu? Itu gunanya, nah cobalah dengan yang sederhana dulu. Gitu kan. Oh nilainya, oh ini bisa, oh ini benar. Nah, baru kalau itu berarti dengan nilai begini pun pasti benar Pak. Nah gitu. Cobanya ya. Nah ini yang latihan berapa ini? 27 ya. Nah 27. Ada yang sudah selesai? Masukkan dulu tadi ya. Salah satunya aja dulu. Oh X-nya. Kemudian hasilnya pasti sama ya. Karena dia diakarkan, dipangkatkan, diakarkan pasti sama. Yang lainnya 0. X-nya umpamanya bilang sesuatu, Y-nya 0. Sekarang S-nya 0, Y-nya sesuatu bilangan tertentu. Hasilnya harus sama. Nah, baru nanti dua-duanya. Itu ya. Dua-duanya tadi 3 dengan 4 aja biar mudah. Baru setelah itu coba bilangan lain pasti dia itu udah benar, sangat benar gitu ya. Kalau baru X dengan Y saja belum tentu benar ya, karena bisa saja dia ditambah dengan 0 itu dia benar. Tapi kalau ditambah bukan 0 nanti dia bisa salah. Nah, itu perlu kita coba. Itu juga nanti yang minggu depan itu cabang seperti itu. Jangan dijalankan sekali udah benar. Kalau ada pilihannya lebih dari satu, berarti harus pilihan yang lain benar juga nggak kalau dipilih ini. Jika dipilih A, benar nggak? Jika dipilih B juga benar nggak? Gitu loh. Jadi bukan apa yang keluar itu adalah suatu dianggap benar gitu ya. Harus kita uji. Nah, kalau dia benar, berarti dengan yang lain, input yang lain pun dia pasti benar. Gitu loh. Ya. Coba. Latihan 27. Yang belum dulu ya. Yang belum dulu. Yang belum dulu. Yang udah tadi, sabar dulu. Tapi nanti kalau seandainya nggak ada yang ini, nah baru. Ya.
Ya, hanya di copy paste ya, tidak ada yang dikerjakan. Copy paste saja ya. Nah, di copy paste ya. Ayo, siapa yang sudah selesai menyimpan ya, menyimpan dijalankan ya. Ini tidak ada yang digeser, kalau tadi masih ada yang digeser ya. Ayo, siapa yang sudah selesai? Siapa nih? Arif ya? Coba. Ya, S-nya 0 dulu, Y-nya harusnya dapatnya 4 ya. Benar. Coba yang kedua, tutup dulu, Rif. Tutup dulu. Jalankan lagi dengan sekarang X-nya yang dikasih nilai. Ya. S-nya yang dikasih nilai ya. S-nya dikasih nilai, kemudian coba. Jalankan lagi, Rif. Jalankan lagi. Share lagi, Arif. Share lagi. Tadi kan baru satu nilai kamu, itu belum tentu benar. Jumlahnya belum dihitung tuh karena dijumlah dengan 0 kan. Coba jalankan lagi. Nah, kalau menjalankannya ya, coba saya lihatin dulu ininya ya. Kalau udah jalan sekali, tidak ada perbaikan, ya. Ini kan tadi, kalau sebelumnya kan gunakan yang tanda ini ya, yang compare and run. Pertama kali setelah disimpan ya, compare and run. Kalau udah benar, nah, berikutnya untuk menjalankannya yang tengah aja, biar lebih cepat. Run saja, karena tidak ada yang diperbaiki. Kecuali ini ada yang kamu perbaiki, baru save lagi, baru compare and run. Tapi berikutnya lagi yang di tengah aja, kalau tidak ada perbaikan tengah aja ya. Run-nya saja. Nah, itu ya, biar cepat, lebih cepat dia. Yuk, siapa coba, si Arif ulang lagi. Dengan data yang berbeda. Tadi X-nya 0, sekarang X-nya yang ada nilainya. Cukup itu nggak apa-apa ya. Nah, ya. Nilainya 0. Nah, coba dua-duanya kamu buat. Bebas aja nilainya sekarang ya. Bebas, nilainya bebas. Coba lagi. Dengan nilai yang berbeda. Dua-duanya ya. Dua-duanya ada nilainya. Bedakan tapi ya, bedakan. Bebas saja, nilainya bebas saja. Satu kira ya. Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ayo. Ini boleh yang, kalau nggak ada yang baru, yang tadi juga boleh ya, silakan. Yang sudah maju tadi, silakan. Ini ada nilainya ya. Jadi yang hanya diam-diam saja, ya nilainya juga diam. Ya. Saya Pak, lagi nih Pak. Siapa namanya? Siapa? Mawar Fatur Pak. Coba. Ya. Jadi akan saya bedakan ya yang aktif sama yang hanya penonton ya. Coba, atur. Bentar Pak.
Nah, coba yang sekarang X-nya yang apa dua-duanya diisi ya. X dan Y-nya diisi. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. akar 8 itu ya. Iya, akar 8. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Silakan. Siapa nih? Siti Anggraini. Ya, silakan. Bebas sekarang ya, karena nggak ada lagi yang ini ya. Coba. Titik yang ini. Coba kamu ininya 3 dengan 4 ya. Atau 4 Langsung. dengan 3. Coba. Dapat 5 enggak? Kalau itu udah benar nih ya. 3 dengan 4 atau 4 dengan 5. Nah, 4. Harusnya dapatnya 5 ya. Nah, coba nanti habis ini baru jalankan lagi nilai yang bebas. Ini kan udah benar ya. Coba. Ya. Jalankan lagi. Nah, nilai setelah kamu sekarang. Dengan bebas sekarang ya. Enggak, angka saja. Nah, ya, titik ya. Boleh titik. Pecahan titik ya. Nah, cukup ya. Iya Pak. Nah, sebentar ya, saya siapkan ini untuk kalian nanti dulu. Nah, ini saya kasih kalian PR. Tugas ya. Tugasnya nanti kalau kurang ini tangkap di sini, nanti bisa dilihat di videonya ya, di Google Classroom. Ini dari contoh latihan 27 yang barusan kita buat, samanya adalah Z sama dengan X, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, ubah program tersebut menjadi untuk menghitung akar, sama ya, Z sama dengan akar juga, cuma tadi X-nya konstantan jadi variabel, X pangkat A ditambah Y pangkat B.
Ini nanti dikumpul ke Google Classroom, nanti saya buatkan ininya, bisa kirim juga ininya nanti ya, Google Classroom ya. Nanti kamu lihat tugasnya. Tugas yang pertama nih ya, belum ada tugas. Tugas pertama, atau PR ya, PR lah, PR atau tugas pertama. Nah ini dari contoh yang sudah ada, Jadi contohnya adalah akar Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sekarang kuadratnya diubah dengan A dan B, berarti variabel kan? Nah ini gimana programnya? Nanti dikirim ke Google Classroom ya. Google Classroom. Lihat dulu ini masih ada waktu nggak ya? Cukup sebentar ya. Ini udah saya buatkan di sini sebenarnya. Nanti saya kasih PR ke kalian tuh. Ya, lihat tuh ya. Ininya. Saya jadikan PR tuh kalian. Nah, ini programnya seperti ini nih. Nah, ya. Ini. Nah, ini programnya. Ya. Ini satu lagi. Yang 129-nya nanti minggu depan sekalian bab 3 ya. Yang terakhir. Ininya. Ini adalah contoh program trigonometri. Walaupun tidak sebanyak jurusan di elektro atau teknik informatika di industri pemakaian ini, nanti ada hal tertentu yang kalian akan gunakan trigonometri ini. Nah, contohnya trigonometri, ini yang dasar aja saya tulis di sini ya. Sin X, cos X, tangen S, nanti ada lagi ya sebenarnya kotangen X. Kemudian ada nanti juga arcus, jadi asin tulisannya dia, arcus sinus, acos, arcus cos, atan, arcus tangen, kebalikannya itu ya. Kemudian juga ini mungkin jarang, yang hiperbolikus itu jarang di industri ya. Kalau ini kan kebalikannya nanti. Kalau ini sudutnya berapa, dapat besarannya. Dari besaran artinya arkusnya adalah kebalikannya yang mencari besarannya. Dari sudut tertentu, dari sudut tertentu dapat besaran. Dari besaran tertentu nanti dapat sudutnya itu ya. Nah, itu arkus. Kemudian log. Ini yang tidak linear ya, mungkin tidak terlalu di industri. Tapi kalau umpamanya penelitian kamu nanti mengenai suara, itu nanti dia nih. Suara itu dia logaritmis tentunya, tidak linear. Nah, ini absolut ini penting. Semua pakai absolut ini adalah, apalagi industri banyak penelitian kan, nanti dia akan ada untuk menghitung nilai kesalahan ya. Kalau nilai kesalahan itu dia adalah absolut. Kenapa? Umpamanya nilai sebenarnya itu 100. Kamu dapatnya 95, salahnya 5, berarti kan 5%. Ada teman kamu juga dapatnya 105, salahnya juga 5%. Jadi tidak ada salahnya, ini salahnya min 5, ini salahnya 5, tidak. Jadi nilai tersebut adalah untuk error itu adalah nilai absolut. Pokoknya salah, lebih atau kurang, berarti dia salah. Jadi tidak ada yang min. Kalau rumusnya kan, rumusnya kan nilai sebenarnya dikurangi nilai perhitungan yang kita hitung dibagi dengan nilai sebenarnya kan. Kalau dia 95 dapatnya minus nanti. Dan kan kalau dia 105 dapatnya plus. Padahal sama-sama salah 5. Nah itu dia diabsolutkan. Tandanya pakai tanda ini. Nah, ini digunakan ABS, singkat dari absolut ya. ABS itu. Huruf kecil semua nih. Nah ini yang sekarang yang saya coba ini, saya ambil salah satu contoh aja. Kosinus. Nah kemudian untuk trigonometri, seperti kosin, tangen, kotangen, arkusinus, kosinus, itu dia sudutnya itu dalam radian ya. Sedangkan kalau di industri mungkin banyak juga radian karena di mesin nanti ya. Radian itu putaran, tapi dia satu putaran itu 2 pi. 1 pi itu pembulatannya 3,14 kali 2 berarti 6,28 ya, tapi itu masih kurang itu. Dia 27 ya setengah lingkaran. Nah, kalau sudut, nah itu banyak di orang-orang yang gunakan sinyal seperti ini, sinyal radio, sinyal televisi atau itu ya, sinyal dia. Dia menggunakan sudut itu. Satu gelombangnya 360 derajat, juga 2 pi. Cuman yang satu dia sudut, yang satu dia putaran ya. Sudut-sudut juga, sudut putaran, yang satu sudut gelombang. Nah, kalau sudut gelombang itu dia satu gelombangnya 360 derajat. Kalau di dalam pi dia juga 2 pi. Sedangkan kalau radian, satu putaran radian itu adalah 2 pi juga. Nah, kan? Jadi bagi setengahnya 3,14 atau 6,28 satu putarannya radian. Nah, itu kita ubah. Kalau kita mau dari sudut, udah harus diubah dulu. Tapi kalau udah radian, udah langsung. Nah, contohnya
menghitung besaran dari cos 2x. Di sini di nilainya adalah dianggap nilainya itu nilai sudut ya. Sudut, kita tahu nilai sudut. Jadi dikonversi dulu. Untuk konversi nilai sudut ke radian, dia ini walaupun nggak bulat, ini harusnya 22/7 ya. Nah, dia tidak akan pernah pas karena dia tidak habis ya. Jadi ini adalah nilai sudutnya, nih XD-nya dibagi 180 dikali pi. Itu kita bulatkan 3,14. Tapi kalau sudut ini udah radian, ini contoh di bawah nanti, ini udah langsung. Pokoknya sudut X, ya udah sin X, sudah langsung. Cuma di sini kita kan 2X. Soalnya 2 cos 2X ya, berarti cosnya sudutnya itu dikali 2. 2 kali X. Nah ini dia kita dapatkan. Jadi kalau cos 0 itu dia 1 nilainya. Amplitudonya 1. Ya, amplitudonya 1. Berarti kalau cosnya 0, dia cosnya 90, dia 0. Tapi input kita adalah 2 kali, separohnya ya, berarti 2 kali. Jadi untuk dapat 90 saya cukup memasukkan 45. Cos dia nanti 180, nah dia dapatnya min 1. Nah, saya masukkan cuma 90 ya. Seperti itu. Ini copy paste dulu. Yang terakhir kita hari ini ya. Nanti yang untuk format data nanti kita minggu depan masuk sekali, baru masuk bab 3. Nah, ini copy paste ya. Jadi simpan dengan latihan 28. Ini saya tampilkan ya. Latihan 28. Kamu sekalian di copy paste simpan dengan latihan 28. Nah, ini kalau saya jalankan ya. Untuk dulu nih ya, jalankan ya. Saya coba dari nilai yang awal tadi. Umpamanya yang sudut-sudut istimewa aja ya. Saya hafal. Sudut istimewa saja. Sama tadi sudut 0 umpamanya ya. 0. Ya. Sudut 0 itu berarti ya inputnya 0. Harusnya kalau cos itu cos 0 2 kali ini kan dibagi ya, namanya berapapun dia dikali 0 dapatnya sekian ya. Nanti dia akan muncul radiannya. 0 ya radiannya juga 0 ya. Di 0 dikali 2 ya 0, cos 0 itu dapatnya 1. Sambil lagi sudut istimewa berikutnya 90. 90 cos 90 itu adalah 0. 90 itu adalah 0. Ya, cos 90 adalah 0. Jadi input saya jangan 90. Dan ini dia jadi 180 ya. Karena cos 2X ya. Jadi input saya adalah 45. Dan dikali 2 nanti. Untuk mendapatkan 90 saya cukup memasukkan 45 karena dia dikali 2. 45 kali 2 90. 45. 45 nanti radiannya berapa? 45 itu. 45 ya. Nah, sebelum 45 itu ada radiannya 0,785. 0,785 kali 2 dapatnya adalah 1,5 1,56 ya. Ini 7 ya. Ini 0 7 ini 17 ya. Ini 5 1,57 ya. 1,57 itu cosnya ini. Ini sebenarnya 0. Nah, kenapa dia nggak pas 0? Karena pembulatan kita tadi ya. Ini saya tampilkan ya. Pembulatan kita ke pi-nya dia bukan pi, tapi kita bulatkan 3,14. Dapatnya tidak 0. Dapatnya masih ada 2,-nya. Tapi kalau kita bulatkan jadi 0 juga. Ya. Nah, tidak 0. Harusnya 0. Dia tidak pas karena dipotong ya. Potongan. Nah, itu juga nanti sudut ini 90 ya. Sudut 180 dia min 1 ya. Dia tidak sampai min 1. Coba lagi ya. 90 saya input saya cukup 180 ya. Cukup 90 karena dia kali 2 nah. Ya, saya masukin 90 aja ya. Ini radiannya bukan radian 180 ya, radian 90. Nah, ini radiannya berarti kalau radiannya ini adalah 3,14. Ya, 3,14. Berarti kan pi itu ya. Nah, 1,14 itu adalah min 1 sebenarnya nih, min 0, min 1.
Kalau tepatnya itu min 1. Nah, ini karena ada pembulatan ya. Itu dia ya. Nah, itu yang kosinus ini. Nah, kalau ini radian, langsung kita, saya itunya radian, Pak. Tidak pakai sudut. Nah, udah, ininya langsung. D-nya masih X. X itu pindah ke sini, ini tidak dihapus. Jadi langsung deh nilai radian ini dalam radian gitu ya. Nah, untuk mencari trigonometri itu ada 2. Ada sudut degree, ada dalam radian. Radian itu putaran. Nah, radian. Putaran. Ya. Nah, yang ini ada yang sudah selesai juga. Jadi coba tuh nilai tadi aja ya, baru nanti sembarangan. Oh, nanti coba sembarangan. Saya maunya sudutnya bebas. Nah, di situ ya. Setelah kita dapat sudut-sudut istimewa, yang kita tahu, nah, kita baru itu bebas. Tapi dia udah benar itu, jangan udah benar itu ya. Coba. Nah, saya mau sudutnya adalah 67 aja atau 145 gitu ya. Nah, gitu ya. Tuh, coba lagi yang sudah siap. Ada yang sudah siap? Saya, Pak. Siapa? Rada boleh nggak, Pak? Ayo, tampilkan. Share dulu ya, Bro. Ayo, share dulu. Nah, sudah istimewa dulu aja ya. Umpamanya tadi 45, jadi 90 kan, 90 itu 0 harusnya. Coba, 45 dulu, yang 30. Coba, 30, 60 ya, setengah ya, benar juga. 30 kan 60 ya, sudah 60 itu setengah, benar. Benar. Si apa tadi nih, sebentar, siapa? Rada Zahra, Pak. Dia yang 14 ya. Rada ya, Raja Azhara ya. Ada lagi yang lain? Tunggu 2 lagi. Saya Pak mau coba Pak. Nah, coba. Saya Silakan. dari Zoom Aditya. HP Pak. Coba. Oke Pak, kelihatan nggak Pak? Oh, orang dulu. Yang hasilnya deh, jangan ini yang di-share. Jalankan dulu. Dia nggak bisa, karena di Zoom itu cuma satu layar yang tampil. Nggak kelihatan hasil kamu. Tutup dulu. Kamu jalankan dulu, baru hasil yang hitam itu ya. Nah, itu yang kamu share. Jangan yang program kamu yang share. Hasilnya. Ya. Soalnya di Zoom itu hanya satu layar yang bisa. Dia tampil 2 layar itu kan, hasil programnya. Jadi kamu jalankan dulu. Jadi udah muncul ya yang hitam tadi, yang hitam layar hitam kecil ya. Nah, itu yang kamu share. Jangan hasil program kamu yang di-share. Jangan sumber program yang di-share ya. Coba. Mana tadi? Saya mau coba Pak. Coba. Saya lihat dari HP Pak. Iya, nggak apa-apa. Cuma kelihatan nggak masalahnya itu ya? Cuma kelihatan nggak Pak? Apaan nggak jelas? Gedein itunya. Sebentar Pak. Nggak jelas. Jadi kamu dekatkan ke ininya, ke apa namanya, perekamnya ya, ke kameranya, supaya kelihatan kalau nggak pakai ini ya, zoomnya nggak pakai di komputer, ininya, programnya.
Coba ini kan ya. Ini udah saya buka ininya. Ini Pak, saya cuman segini Pak, paling gede. Kelihatan nggak Pak? Iya nggak kelihatan mana mau nilainya. Tapi nggak bisa digedein lagi Pak, paling gede ini. Iya nggak bisa. Kalau yang lain nggak bisa dilihat, dia kok. Ada nggak bisa lihat? Bisa lihat nggak? Nggak ya? Hah? Kelihatan nggak? Yang lain coba ngomong. Apa kelihatan seperti itu? Oh, nggak kelihatan. Oh ya udah Pak. Paling gede Pak, Apa? bisa segitu. Ngomong ini kamu ini kok itu nggak di share itu namanya. Kamu tampil di partisan. Kalau di share itu dia akan membesar, ininya akan ketutup. Itu kamu kan hanya seberapa senti ini. Oh iya iya. Nggak kelihatan. Makanya perlu di share itu. Nah, kalau gitu, nah nih, siapa nih? Aditya ya. Nah ini, coba masukin. Ya. Ya, benar. Betul. Aditya berapa tadi itunya? NIM-nya belakang? Berapa NIM kamu Aditya belakangnya? 07 ya? Nah, ini udah ya. Nah, sekarang kita ini dulu membicarakan yang libur kemarin. Gantinya ya. Karena kita udah minggu kelima nih, tinggal 2 minggu lagi kita kuliah, itu kita udah UTS. Ya. Hari apa kita ganti? Saya cuman kosongnya itu, bentar ya, saya lihat dulu ininya ya. Udah keisi sama yang lain juga. Ini yang pagi ya, pagi itu Senin bisa ya, Senin. Senin bisa. Bebas jamnya. Senin, kalau Rabu minggu depannya lagi siang ya. Jadi saya hanya kosong itu Senin, Rabu siang. Tapi Rabu minggu besok sudah diisi sama kelas lain. Kalau Senin masih kosong. Jadi yang ini yang 2020 ya. Jangan yang lainnya ngikut. Nggak mungkin semua ya. Kalau pengganti ini nggak mungkin semua. Jadi yang lainnya bisa dilihat di cuma kita sampai di sini ya hari ini. Kemudian kita minggu depan 2 kali ya, hari Senin setengah 11, kemudian hari Jumat jam 1 ya. Nah, itu udah 6 kali, kita tinggal minggu depannya langsung sekali lagi kita ujian. Nah, saya tutup perkuliahan kita minggu ini ya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat sore ya. Nah, ini saya tutup ya. Selamat sore. Terima kasih.